Abang suruh korek dulu. Saya udah masuk. Diulangi kan cuma 40 menit. Saya kirim videonya. Sama. Kamu kirim. Tadi udah masuk ya. Kamu kirim. Kita mulai ya. Tadi udah masuk ya. Enggak, tadi aku matiin. Kan habis sesinya. Maksudnya di post dulu aja sayang. Mas, Apa sih? di post dulu. Mana aja. Malah kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Sadaqallah. Baca terjemahan. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 207, di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, jadi yang dikasih dengan mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah itu adalah orang-orang yang bersabar untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan berarti tidak sabaran untuk mendapatkan ridha Allah itu. Jadi orang yang bersabar itu adalah tidak instan untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencari nafkah, untuk mencari keridhaan Allah itu. Nah, jadi orang-orang yang bersabar itulah yang diinginkan oleh Allah itu. Kalau mencari ridha Allah itu harus bersabar, tidak instan, tidak membuat orang atau membohongi orang untuk mendapatkan sesuatu keuntungan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan mencari keridhaan Allah. Tapi ada orang yang tersesat untuk mencari keridhaan Allah. Itu yang penting bagaimana caranya dia untuk mendapatkan sesuatu, biarlah dirinya sendiri yang korban asalkan keluarganya bisa dijamin. Nah, biar keluarganya dijamin. Ini maksudnya adalah orang-orang yang tersesat
karena dijanjikan suatu keuntungan untuk mendapatkan keuntungan dari dirinya sendiri. Tuh. Tuh Hatim tuh. Hatim atau Anan nih? Anan. Anan. Baca. Baca. Cepetan, Nan. Dan di antara Ya. dan di antara manusia ada orang-orang mengorbankan dirinya karena mencari Keridaan Allah. Allah kepada hamba-hambanya. Jadi di antara manusia berarti ada manusia. Ada manusia di antara manusia, ada manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridaan Allah. Bukan mengorbankan dirinya tidak pakai otak. Mengorbankan diri itu pakai otak, punya pertimbangan. Nah, seperti caleg-caleg sekarang banyak yang bunuh diri karena mencari untuk keuntungan keluarganya agar dia dapat menjadi calon legislatif. Nah, semuanya dikorbankan hartanya, dikorbankan tenaganya, dikorbankan semuanya dihabisin. Yang penting untuk mendapatkan keuntungan, bukan begitu maksudnya. Nah, itu belum tentu sesuatu yang akan diperoleh karena itu adalah pertarungan di dalam melaksanakan kegiatan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, itu harapan. Nah, jadi kalau di dalam ajaran Islam mencari keridhaan Allah itu harus bersabar, harus bertawakal. Nah, itulah maksudnya mencari keridhaan Allah. Bukan berarti kita harus bunuh diri dulu baru keluarga kita sejahtera. Bukan begitu maksudnya. Jangan puas dengan janji-janji, dengan percaya dengan janji-janji manusia. Tetapi kita harus selalu mengukur kemampuan kita, pengetahuan kita, apakah kita itu mendapatkan sesuatu apa enggak. Kalau akan merugikan kita, kehidupan kita di dunia, ngapain kita bunuh diri? Ya, jadi orang bunuh diri karena mencari kehidupan dunia itu adalah sesuatu hal yang bodoh. Kita lanjut ya. Mana nih? Sekarang kita lanjut tuh, baca tuh Qurannya. Ayahnya baca Mursyid tuh. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, di dalam surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nah, jadi kita wajib punya pengetahuan agar kita selamat mencari keridhaan Allah tadi. Kalau tidak punya pengetahuan, ya bunuh diri. Nah, berputus asa. Itu kalau orang-orang yang tidak punya pengetahuan itu. Nah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Kapan minta pertanggungjawabannya?
kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia, sudah meninggal. Nah, jadi beresiko kalau kita tidak punya pengetahuan. Kalau kita ikut-ikutan itu resikonya. Dan kita tidak dapat untung nanti di kampung akhirat. Akan dipertanyakan penglihatan, pendengaran, dan hati kita itu akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah. Kenapa? Kita mendapatkan pendengaran, penglihatan, dan hati itu gratis dari Allah. Oleh sebab itu kita harus mempertanggungjawabkan kepada Allah, karena itu adalah pinjaman Allah kepada kita. Jadi pendengaran kita masih mendengar, dengarkanlah apa yang diperintahkan oleh Allah tadi. Kalau kata Allah itu jangan, berarti kita mendengar. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuannya. Kalau kata jangan kita lakukan juga, kita sudah melanggar ayat ini. Penglihatan. Penglihatan kita kan bisa melihat bahwa sesuatu itu mungkin tidak kita lakukan. Kalau tidak, ngapain dilakukan? Karena kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Kemudian hati kita. Hati kita, kemana hati kita? Suasana hati kita itu apakah kita rasanya tergesa-gesa? Atau hati kita itu tenang untuk menghadapi sesuatu itu? Jadi itulah yang diharapkan oleh Allah, ya, supaya kita punya ilmu pengetahuan dulu. Kalau orang tidak punya pengetahuan, dia akan melakukan sesuatu dengan membabi buta. Kita lanjut. Baca. Halo. Proses perilaku manusia diawali dari apa yang dilihat, didengarkan, dirasakan, apa yang dipikirkan oleh akal, apa yang diperbuat oleh lidah, mulut, tangan, dan kaki, apa yang didapatkan, dihasilkan, atau diraih. Nah, itu. Coba Nan, baca Nan, bisa Nan? Mana Nan? Lah, Duduk dong. Nan baca. Dari mana atas? Ya dari atas lah. Proses perilaku manusia. Perilaku. Perilaku manusia. Ya, terus. Terus Diawali dari apa yang dilihat mata, didengarkan telinga, dirasakan, apa yang dipikirkan oleh akal, apa yang diperbuat oleh dialah lidah, mulut, tangan, dan kaki. ya. Apa yang didapatkan, dihasilkan, diraihkan. Ya. Jadi proses perilaku manusia, ya kan? Perilaku manusia itu lihat spiralnya itu dari lahir sampai mati. Ya kan? Lahir sampai mati. Kemudian apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dirasakan oleh hati. Itu dari lahir sampai mati itu. Kemudian apa yang dipikirkan oleh akal. Ya kan? Apa yang diperbuat oleh lidah, mulut, tangan, dan kaki. Kalau lidah itu bisa ngomong, mulut kita bisa ngomong, lidah kita bicara, mulut kita bisa mengucapkan sesuatu, tangan kita melakukan tindakan, kaki kita berjalan. Itu akibat daripada yang dipikirkan oleh akal tadi. Kemudian apa yang didapatkan dan dihasilkan dan diraih.
Kalau misalnya dia melakukan sesuatu itu lidahnya baik, mulutnya baik, tangannya baik, kakinya baik, yang dihasilkan, yang diraihnya adalah suatu kebaikan. Tetapi kalau yang dibuatnya itu dengan susah, ya kan, konflik, kemudian ada kebencian, kedengkian, dan mulut tangan kakinya mengikuti itu. Nah, itu akan berakhir dengan yang diraih adalah keburukan. Berakhir dengan kerusakan, ya kan? Ah, itulah gunanya Allah memesankan melalui diri kita pendengaran, penglihatan, hati, mulut, tangan, kaki, lidah, kaki kita semuanya itu akan diminta semua pertanggungjawaban oleh Allah. Kita lanjut. Tuh, siapa lagi tuh? Udah nih. Maryam. Nenek baca nek. Sama. Ulang lagi lah Pak. Oh iya. Sama ya. Bawahnya aja. Bawahnya di bawah. Tuh. Ada. Maryam. Dan ingatlah ketika masih musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Ya. Ya kata Allah di surat 41 ayat 19. Wa yauma yahsaru Allahi ilan nari fahum yuzaun. Dan ingatlah hari ketika musuh Allah digiring ke dalam neraka. Siapa musuh-musuh Allah itu? Ialah orang-orang yang tidak mendengarkan, yang tidak melihat, yang tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Itu adalah musuh-musuh Allah. Dia melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, hanya ikut-ikutan. Itu termasuk musuh-musuh Allah. Itu semuanya akan digiring ke neraka. Lalu mereka dikumpulkan semuanya. Nah, jadi orang yang tidak memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hati itu, semuanya akan dikumpulkan semuanya di hari ketika itu musuh-musuh Allah itu digiring. Nah, itulah kira-kira apa yang kita lanjutkan itu selalu. Terus baca tuh, siapa baca tuh? Agak rumit. Atim baca. Anan ulang lagi baca Anan. Coba bisa Anan. Baca. Apa tuh yuk? Sholat sebagai Duduk dong. akar Apa coba baca? Salat. Ini pindahin kameranya nih. Mana tuh? Ngeceng dong. Ngeceng. dari pelaksana. Sholat. Dibaca dulu. Sholat sebagai akar tiang Mana tuh? Tuh. Coba. Baca Sid. Kamu aja sih baca Sid. sebagai akar tiang agama dari pelaksanaan perintah-perintah Allah. Ya. Sholat Selesai om ini.
ingat perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan. Gunanya untuk ingat perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan. Perintah Allah syahadat, tauhid, rasul, wudu, suci bersih, sembahyang wajib sunnah, puasa wajib sunnah, sedekah, zakat, infak, haji, berkurban, berbuat kebajikan, ibadah lain-lainnya, syiar Islam. Ya. Jadi sholat itu sebagai akar tiang agama. Jadi kalau orang sholat, tidak sholat berarti beruntuhkan agama. Jadi akarnya sholat itu adalah sebagai tiang agama. Nah, jadi kalau tiang agama sholat kita tinggalkan, tiangnya sudah runtuh itu. Jadi orang tidak sholat adalah meruntuhkan agamanya sendiri dari pelaksanaan perintah Allah. Nah, jadi perintah Allah itu sholat, dirikan sholat. Kalau orang tidak mendirikan sholat sama dengan meruntuh agama. Jadi akarnya sholat itu adalah tiang agama. Kalau rumah tidak ada tiangnya roboh. Sama dengan sholat tidak dilakukan. Orang tidak sholat itu berarti tidak punya agama. Nah, itu ciri-cirinya. Ya kan? Nah, lihat sholat. Sholat itu atau sembahyang wajib. Ada sholat wajib, ada sunnah. Haji, ya kan? Berkurban. Kemudian syiar Islam. Itu salah satu di antaranya sembahyang itu. Ingat perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakan salat itu? Perintah Allah, disuruh beruduk dulu. Suci bersih. Kemudian bersedekah, zakat, infak. Kemudian ibadah lainnya. Kemudian tidak cukup itu saja. Kita harus membaca syahadat dulu. Apa baca syahadat itu? Tauhid Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita melaksanakan puasa. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Kemudian berbuat kebajikan, berbuat baik. Inilah frame yang ada di dalam orang melaksanakan sholat itu. Wajib semuanya dilaksanakan. Jadi orang sholat adalah orang mengingat perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan sholat, berarti orang itu sudah meruntuh agamanya sendiri. Ya, sampai di sini dulu. Kita tutup kajian kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Woi, Nah, itu benar share dulu, stop share. Kenapa lagi?